selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Pentakosta, Minggu 31 Mei 2020 dengan panduan ibadah digital. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada hari ini adalah Penatua Markus Likumahua. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Masuklah ke pelatarannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku akan dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 dan ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang dengan kerendahan hati kami pada ibadah ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dari Yoel 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-29. Layakkan dan kuduskan kami, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 2 ayat yang 28 dan 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai
firman Tuhan pada hari ini, minggu ini, yaitu dari Yoel 2 ayat 28 hingga ayat yang ke-29, dipulihkan oleh Roh Kudus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yoel berarti Yahweh atau Yehova adalah Allah. Nabi Yoel diutus oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel, yaitu suatu seruan agar bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dosa bangsa Israel adalah mereka telah melakukan persembahan berhala. Bangsa Israel telah melupakan, bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan Allah mereka. Kita bisa baca dari Keluaran 20 pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dan tidak berbakti kepadanya. Mereka telah melupakan peristiwa besar, yaitu peristiwa iman atas pembebasan bangsa Israel dari bangsa Mesir, dari tanah perbudakan. Sikap dan tindakan bangsa Israel itu telah melecehkan kuasa dan pertolongan Tuhan Allah. Bangsa Israel telah melakukan sinkretisme, yaitu percabulan rohani antara Tuhan Allah dan penyembahan berhala. Ini dosa yang besar. Karena itu Nabi Yoel menyampaikan pertobatan kepada bangsa Israel agar memperbaiki kembali hubungan persekutuan yang benar dengan Tuhan Allah, agar hidup mereka diberkati dan hidup mereka tidak binasa. Seruan dan panggilan dari Nabi Yoel ini dimaksudkan untuk memulihkan kehidupan beriman mereka kepada Tuhan Allah, dan Roh Kudus akan dicurahkan atas mereka. Seruan pertobatan dari Nabi Yoel kepada bangsa Israel juga merupakan suatu nubuatan, yaitu tentang sesuatu yang akan terjadi atas bangsa Israel, yaitu hari Tuhan. Hari Tuhan itu ditandai dengan wabah belalang dan kekeringan. Kita bisa baca dari Yoel 1 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-20. Wabah belalang yang akan menghancurkan tanah pertanian mereka, dan kekeringan yang melanda akan menghancurkan persediaan mereka. Suatu keadaan
suatu kondisi yang menakutkan dan mengerikan kelangsungan hidup bangsa Israel. Oleh karena itu, panggilan untuk bertobat menjadi sangat penting dan sangat mendesak. Jika bangsa Israel ingin hidup dan mengalami damai sejahtera Tuhan, bangsa Israel harus memperbaiki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan Allah, dan tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Itu kita bisa baca di dalam Keluaran 20 pada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Itulah sikap hidup beriman yang berkenan kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seruan pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel juga mempunyai dimensi ekstatologis, yaitu suatu yang akan datang, yang akan dinyatakan oleh Tuhan Allah, yang disebut dengan hari Tuhan. Hari Tuhan itu ditandai dengan wabah, belalang, dan kekeringan. Ini suatu musibah besar dan dahsyat, tetapi juga ditandai dengan pencurahan Roh Tuhan sendiri yang akan menyertai umatnya, sehingga mereka tidak akan kehilangan damai sejahtera. Dengan kata lain, kehidupan bangsa Israel akan dipulihkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dipulihkan dari masa takut, masa khawatir, dari masa cemas karena wabah, belalang, dan kekeringan. Bangsa Israel dipanggil untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan berserah kepadanya. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia menegaskan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu kita baca dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari keturunan, hari pencurahan Roh Kudus. Demikian janji Tuhan digenapi. Demikian komitmen dan penegasan Tuhan Yesus bagi umatnya, bagi setiap orang yang percaya
kepadanya, yang mempercayakan seluruh hidup dan kehidupannya kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan itu menghibur, membimbing, memberi kekuatan dan kepastian sebagai tanda penyertaan bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita tidak berjuang sendiri. Kita tidak bergumul sendiri dengan berbagai masalah yang ada. Yaitu masalah kesehatan, masalah ekonomi yang kita hadapi, masalah pendidikan, masalah keamanan, masalah yang terjadi saat ini, yaitu masalah virus corona dan lain sebagainya. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebagai Raja yang akan terus memerintah atas kehidupan kita, kehidupan ibu bapa dan saya, dan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta yang membimbing kita agar kita tidak tersesat di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, kita harus berpengharapan kepadanya, karena rencana Tuhan, karena program Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita bisa baca dari Yesaya 29 pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Ibu bapa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan Yoel 2 ini, kita sebagai umat Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita, bagi ibu bapa dan saudara sekalian. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang yang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata,
langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang balik sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sabar. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, di mana kami beribadah pada minggu ini bersama jemaat-Mu GPIB Cambar yang berada di rumah masing-masing. Kami juga sudah boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui kekuatan Roh Kudus-Mu, jemaat-Mu semakin setia melaksanakan firman untuk membangun kehidupan dalam keluarga dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, dan juga bagi mereka para pasien COVID-19. Kiranya melalui kuasa-Mu, Tuhan sembuhkan mereka. Berkati juga makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga menjadikan sarana untuk kesembuhan mereka secara sempurna. Kami juga mau berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri STH. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan bagi Ibu Pendeta, dan Tuhan memberkati Ibu Pendeta dalam melayani jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi presbiter, organis, pemandu lagu, vokal grup, koster yang telah dengan setia melayani untuk mempersiapkan ibadah ini secara digital. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, bangsa Indonesia, dari pimpinan yang tertinggi, Bapak Presiden Jokowi, sampai mereka yang berada di desa. Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan setia dan takut akan Tuhan. Berkatilah semua orang yang bekerja sama sebagai satu keluarga Allah untuk mewujudkan belas kasihan di dunia ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita saksikan kesaksian beliau dari vokal grup Getsemani, Jemaat GBI Caroban, dengan judul Tiang Awan dan Tiang Api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang
mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia kan seperti, berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Jemaat, silakan berdiri. Marilah kita doa persembahan. Allah sumber berkat dan karunia yang hidup, karena kasih karuniamu kami selamat. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai bukti kasih yang tulus untuk mendukung pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk sari warta jemaat hari Pentakosta Minggu 31 Mei 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 3 Juni 2020 pukul 19 WIB di rumah masing-masing jemaat dilaksanakan melalui WA Group Jemaat GPIB Cawang Baru. Ibadah hari Minggu digital 7 Juni 2020 dapat dilihat di channel YouTube GPIB Cawang Baru. IMPA digital 7 Juni 2020 dapat dilihat di channel YouTube Pelayanan Anak Cawang Baru mulai pukul 8 WIB. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Cawang Baru DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada 1. Penatua Markus Likumahua atas pemberitaan firman yang telah disampaikan dalam ibadah hari ini. 2. Presbiter bertugas. 3. Organis Nona Irene Inkiriwan. 4. Pemandu lagu Nyonya Benselina Sapulete. 5. Pengisi pujian vokal grup Getsemani. Informasi laporan keuangan dapat dilihat dalam WA Grup Jemaat GPIB Cawang Baru. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Bisa kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa
serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.